Wa kalau arti kata seperti dalam Ringin. mulkan apa kerajaan wa khalqan dan penciptaan wa ihya'an dan pemulihan wa imatatan dan materi wa ibadatan dan paling ganjaran wa ta'widan dan nyekson. Jadi semuanya ini baik yang berakal maupun tidak berakal. Contohnya yang berakal manusia dan tidak berakal apa? Hewan, tumbuh-tumbuhan atau benda. Ini semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga berhak untuk menciptakan atau menyadarkan, menghidupkan atau mematikan, memberikan ganjaran atau menyiksa dan sebagainya. Ini semuanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ila Allahi turja'ul. Jadi kita tak boleh misalnya kita itu memvonis neraka, ini nggak boleh memvonis seseorang menjadi ahli neraka itu nggak boleh. Kita bolehnya gimana? Menyebutkan sifat. Ini sifatnya ahli neraka seperti ini. Tapi nggak boleh. Kamu lakukan sesuatu ini nggak boleh. Memfonis rokok. Karena yang berhak untuk menyiksa seorang hamba itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ulama membuat satu hukum itu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis. Tapi para ulama tidak sampai memfonis. Misalnya sekarang ada orang kafir rokok, menuntut dia, mengatakan kepadanya kamu mati. Karena semuanya itu nanti yang menentukan adalah akhir dari kita. Kehidupan kita itu bagaimana akhirnya? Innamal a'malu bil khawatir. Amal itu tergantung akhirnya. Kadang ada orangnya dulu jelek, ternyata tobat. Kemudian sampai mati dia dalam keadaan tobat. Berarti kan baik. Ada orang yang baik, kemudian jadi jelek sampai akhirnya jelek. Jadi akhirnya itu semua itu mantan preman. Akhirnya bisa musik mantan kiai, mantan kiai, mantan belum api, tapi mantan wis jadi kiai kata wis sekarang keluar dari Islam, jadi mantan kiai. Jadi akhir jadi bagaimana? Sekarang kita mulai orang kafir, bahwa kita senangi misalnya pemain bola, Ronaldo. Ronaldo berarti gimana? Dia itu orang bukannya masuk Islam, ya. Selama dia masih hidup. Tapi kalau sudah mati, saking senengnya Ronaldo, Ronaldo yang disoalkan. Jadi berdusun kota aku, bukan berada. Tidak oleh. Soalnya dia sudah misalnya
dia dan matinya dalam keadaan kafir, Kristen. Tapi kalau masih hidup kita boleh mendoakan. Tapi kalau terus mati dalam keadaan Kristen, pakai seperti itu, boleh setelah sholat, Al-Fatihah, nggak boleh. Jadi, ya ini sudah ada kaidah hukum yang telah ditentukan. Wa inna Allahi turja'ul umuri. Wa inna Allahi lan kamu marang Gusti Allah ayyulamu bihi. Tegese kamu marang hukum Gusti Allah turja'u ilaih wa al-umur bira-bira perkara. Bayu jasi moko akan manusia Allah kullan ing sakjane minhum saking anas topan sanawati kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Untuk Allah sama siapa kata itu kaya umat ini saat diambil umat Ukhrijat di lahir ini Bapak umat nasi karbonan usok air kulhiran sendiri tampak ini Bapak umat nasi karbonan usok hatta tadinya sehingga jadi beda Bapak umat wa'uri bahkan dikamuli sama umat wa musyilah kisah Bapak dari hari dalam antara umat wa dari yang hari saatnya umat tak perlu lagi ma'ruf dan berhormat dari Gusti Allah kamu bisa menjadi sebaik-baiknya umat. Jadi dalam sebaik-baiknya umat ini bisa menjadi pembeda antara umat satu dengan umat yang lain, manusia satu dengan manusia yang lain. Ini apa itu? Ketika seorang dipredikatkan menjadi sebaik-baiknya umat, yaitu tak murung dari ma'ruf wa nahi. Tak murung dari perintah sama siapa di ma'ruf di lawan hati. Ayo kita ini istri kelawan ketauhidan, ngajak umatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa idai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah anut Haji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik berupa jauh-jauhnya, baik berupa perbuatannya, baik berupa sifat-sifatnya. Ini semua pokoknya perintah ngajak kepada Gusti Allah dan anut Haji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah sekali itu dua itu pokoknya. Perintah dimaksud Allah dan Watan hauna 'anil munkar watan hauna pada dirikan sama siapa 'anil munkar saking kemungkaran. Ai 'anil syirki, kemungkaran itu syirik. Wa mukhalafati Rasulillah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tu'minuna billah wa tu'minuna iman sama siapa billah kelawan Gusti Allah iman kelawan iman untuk ambil membantukan apa iman itu iman kelawan menjadi perkara yang disebutkan wajib apa ayu manu harus itu diimani apa biji kelawan iman ya saya iman jibu rasul yang saking rasul wa kitab wa isar
perhitungan amal. Wa jazain lan diwales. Jadi syarat untuk jadi umat yang terbaik yaitu adalah pertama perintah kebaikan, yang kedua mencegah dari perbuatan munkar, yang ketiga iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kudu beriman. Jadi tiga-tiganya ini harus kumpul sepaket. Misalnya orang kok cuma punya iman kok terus merintah kepada yang baik saja, tidak sampai mencegah kepada yang benar, berarti dia belum termasuk umat yang terbaik. Ya. Dia karena masih dua saja. Atau ada orang merintah kebaikan, mencegah keburukan misalnya, ya. Tapi dia tidak beriman, tidak Islam, itu juga tidak termasuk umat terbaik. Syaratnya kudu iman, kudu orang Islam. Ada pemimpin sing negaranya maju, ya. Semuanya patuh kepada raja itu, perintah baik, mau, tidak ada pelanggaran, ya. Tidak ada kemungkaran, tapi rajanya itu tidak beriman, tidak Islam, maka ya tidak termasuk umat terbaik. Jadi tiga-tiganya harus terkumpul. Faqala ya Dawud kepada kepada Hul-Hulawi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam yakul orang perintah kepada dia Nabi Qadrahu Ibrahim Durge kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berita dalam Quran. Bahwa Allah dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut berkorban ikut makan sama umat Muhammad. Merangi al-Qur'an dengan orang kafir. Fayudhiduna pokok terbuangnya sama umat Muhammad. Huding al-Qur'an bil Islam dalam memeluk agama Islam. Walau pokok dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khairul ummati itu saat-saat umat binasi para manusia. Jadi belum ada umat itu yang dihitopi untuk mengajak pada sesamanya selain umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu itu langsung yang ngajak para nabinya, langsung didahului satu persatu nabi datang umat ini, datang umat ini. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mendakwahkan Islam kepada umat, tapi juga umatnya juga dituntut untuk mendakwahkan Islam, sehingga umat tersebut menjadi umat yang terbaik. Makanya orang yang mendakwahkan Islam, orang yang menyebarkan Islam itu adalah pewarisnya para nabi. Allahumma kita ini harus pinter agama supaya kita itu betul-betul mewarisi tinggalannya para nabi. Walau amal kalian tadi, ya keras-keras, dan sing keras ini apa? Bahkan wong sing wis Islam di kafir-kafir ini, di bid'ah ini, ya. Jadi jenenge wong sing keras. Lek wong sing gak keras, sing bijaksana, itu mestine bahwa sing belum aktif ya di
rangkul, bukan dipukul. Diajak bukan diajak bukan diajak. Jadi Islami wali songo itu ya Islami para sahabat. Jadi ketika para wali songo datang ke Indonesia, ke Pulau Jawa, itu pada banyak sama agama Hindu Buddha. Tapi beliau berhasil mendakwahkan Islam, mengajak orang-orang bisa masuk Islam. Itu tentu dengan perjuangan, tapi dengan siasat, dengan ilmu. Bagaimana menyatukan agama Islam, nilai-nilai Islam masuk kepada mereka, sehingga mereka mau masuk Islam. Bukan kok datang-datang sampai bid'ah, sampai Islam jadi kafir. Orang kok newok Islam nih kafir. Ada orang tahlilan bid'ah kafir. Ini tahlilan berfungsi la ilaha illallah. Ya, ada la ilaha illallah itu memang tidak ada Tuhan selain Allah kafir sendiri. Lagi kalau berusaha jawab kalau kan oke, itu dari kuat apa? Mangkol la ilaha illallah dan orang yang berkata berucap la ilaha illallah akan masuk surga. Wis itu sakti kalau Islam itu berkata la ilaha illallah itu masuk Islam. Perlu surga, ya. Kalau masuk surga. Jadi kalau la ilaha illallah dikafir, jadi sholatnya itu tak sah dan sebagainya. Jadi begini, wong sih, ya, walau aman ayat tadi, walau aman dalam melakukan iman selalu kita dianggap. Ayat yang kita punya seorang masukati, iman dan kelawan iman kalian yang sempurna, iman beriman di surah kafir, makanya memperjuangkan Allah, memperjuangkan iman, memperjuangkan iman untuk bisa memperjuangkan iman, itu khairat, itu lebih hati lalu, dan lebih ahli kita. Selain itu, kalau sebelumnya ahli kita itu akal, itu diseake tokoh ahli kitab di dalam agama di ahli kitab ala dinul Islami ngalamnya atasnya agama Islam terjadi terhadap biasa di marah kedudukan wastik dari awamilan di atas kalau awam walau amanu walau iman sebuah ahli kitab la asyara hasil lahir tanggungan kita menghadapi ziyadah itu pikiran tambahan di dunia dan di dunia masalah di dalam sertanya dan di dalam al-azim kan aku berakhirat di dalam akhirat. Bahkan mengkorban dari yang walau aman semua masalah dari ziyadah itu khairan luar akhir lalu lagunya ahli kita lima tidak bertolak naokan rokok semua ahli kita di kelawan dan jadi persoalannya ahli kita itu cuma apa mereka itu apa tidak mau iman, ya, tidak percaya. Mereka padahal sudah membaca kitab, sudah tahu bahwa mereka harus iman kepada Allah, kepada Rasul yang akan diutus. Tapi mereka tidak tahu, mereka tetap ingin pendidikan, ingin dihormati oleh orang awam. Padahal kalau dia mau itu tambahnya dia dihormati di dunianya,
juga mendapatkan pahala yang besar di akhirat. Tapi mereka tidak mau. Ya. Kronologi umat itu gengsi. Nah, makanya kadang senioritas itu menjadikan orang itu gengsi. Ya. Ahli kita itu senior. Makanya apa? Kumpul makola walau kumpul makola. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Jadi kebenaran itu sifatnya objektif, sifatnya itu ya benar siapa saja mengatakan dari itu orang besar, anak yang masih kecil mau mengatakan benar itu benar ya. Tidak kok itu kan dikatakan sama anak kecil atas semua orang kecil. Ya, kalau tetap benar ya benar. Minhumul mu'minun wa aktsaruhum fasiqun. Minhum itu setengah saking umat al-mu'minun akan beriman. Minhum itu setengah saking umat al-mu'minun akan beriman. Ta'abdullah bin Salam, saya Abdullah bin Salam, ashabilah wa sahabate, Abdullah bin Salam yang Yahudi saya Yahudi, wa Najashi lan Raja Najashi. Jadi Raja Najashi ini raja Persia ya. Dia belum pernah melihat Nabi tapi beriman. Jadi Nabi memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke Ethiopia. Di sana ada raja yang baik, raja yang bijaksana, yang menerima kebenaran. Ini diantaranya umat terbaik Nabi Muhammad SAW. Orang mulai kelompoknya Najashi dengan Nasara saking kaum Nasara. Wa akbarul fasiqun wa akbarul utari akeh-akeh umat kual fasiqun itu masing-masing. Fi adjadihim yang dalam agama mereka sendiri saya kulo namun dari semua umat itu majmudina itu ragu-ragu leader-leader Aindah kawan itu dalam sandingi kira-kira tokoh dunia sekalian kawan itu. Lihatlah muslimin atau muslimin Islam itu layak daluna itu orang tokoh seorang muslimin berbunyi. Ahli kitab itu berbunyi terhadap kafir ahli kitab. Walaupun Alailah ilmu kafir itu layak daluna itu orang kosong al-kufar dengan al-muslimin beritahu ini orang anak al-muslimin itu pasti tidak itu wabuk pasir fima dalam berkorang dari Yahudi yang berbeda antara al-muslimin pada isu orang Allah seorang muslimin itu iman itu setengah saking dia juga wajib apa al-iqtida'u adab ini kelawan mandi al-dad kata kelawan dan les ini al-ayun yang dalam sadinya wasuji minal uqalai dan ngomong singkat akan jadi sebagian tempat itu ada yang beriman ya kemudian mengajak untuk amal ma'ruf nahi munkar. Tapi juga sebagian mereka bahkan ini yang paling banyak itu mereka fasik. Fasiknya apa? Ada dua negara fasik di sini. Yang pertama adalah umat Islam tidak menerima ahlul kitab. Padahal ahlul kitab diajak itu ini. Orang Islamnya terlalu apa? Terlalu
tinggi, kastanya terlalu tinggi, merasa wis mulia, akhirnya tidak mau mengajak kepada umat yang lain, eksklusif, ya, eksklusif. Ini yang pertama. Yang kedua, orang kafirnya juga tidak mau menerima umat Islam karena umat Islamnya banyak yang melakukan perbuatan dosa. Maka dari itu tidak ada umat Islam yang dijadikan panutan. Ini kayak sekarang sulit menjadi atau mendapati panutan di tengah-tengah umat. Kecuali kalau di pondok mungkin masih banyak. Tapi kalau di masyarakat ini sulit. Ya. Masyarakat itu tokohnya ya, itu ya sama-sama ya, senang duit, ya, senang jabatan dan sebagainya. Tapi kalau di pondok mungkin masih banyak ya yang isi karena tiap hari jamaah, tiap hari zikir, tiap hari baca Quran, tiap hari belajar semua orang. Mungkin masih baik. Lain yang berhubung sila Allah. Apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa nafa'ana bi wa sallallahu wa a'lam barakatihi amin. Baqiyatul alamin. Ada yang lain selain yang disebutkan sebelumnya. Wa yusannu disunahkan al-istima'u memperdengarkan qiraatul Qur'an pada bacaan Al-Qur'an. Jadi misalnya kita itu kok malas baca Quran, ya, kita boleh suruh orang membaca Al-Quran. Misalnya mantap, misalnya ada suara kori, nah ini baik. Jadi Nabi Muhammad juga begitu. Nabi Muhammad itu sering ada sahabat yang membaca Al-Quran di hadapan beliau. Saya Abdullah bin Mas'ud ini memiliki suara yang merdu sehingga sering dipanggil Nabi untuk membaca Al-Quran. Wah, karena kalau yang senang dengarkan Al-Quran itu indah, ditambah senang dari Al-Quran. Watarkul lafzi dan meninggalkan duet wal hadis wal bicara. Disunahkan kalau disunahkan itu kalau baca Quran itu tidak boleh bergurau, tidak boleh ngobrol. Mengundur qiraat ketika hadir membaca Al-Quran. Allah Ta'ala. Nah ini yang repot. Kita tradisinya kalau sudah ada temannya baca Quran, yang sebelahnya tangan jajan, malah disiap jajan. Repot ya. Kampung-kampung kalau ada salah, tidak disalah, itu tidak kita. Sekolahnya bikin orang jajan kok. Ini jenisnya buyar berarti. Mestinya apa? Kalau dan baca Quran khusus yang apa? Yang fokus dengan Al-Quran. Jadi kalau mau ngomongan, ya mau makan, dia keluar. Biar enggak mengganggu. Ini mestinya. Ini kesunahan. Banyakkan ya, kalau sunnah. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'a al-Qur'an, ketika Al-Qur'an itu dibacakan,
Nastami'u lahu, maka dikatakanlah Al-Quran itu wa'asutu dan simak resapi la'allakum turhamun, semoga kalian dirahmati. Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu otomatis dirahmati oleh Gusti Allah. Dan sekarang Al-Quran kok tidak merungok, tidak nyimak, berarti tidak dirahmati oleh Gusti Allah. Pengen dirahmati sama bohong, ya terserah kita mau mendengarkan atau tidak. Dan selalu as-sujudu ila qira'ati ayat sajadah. Disunahkan juga sujud tilawah ketika membaca ayat sajadah. Ayat sajadah sujud tilawah. Bacaannya apa? Sajadah wajib lagi Allahu Allahu Tasamahu Tasaruhu Bihawlihi wa quwwatihi Ini bacaan sujud tilawah. Ada yang membolehkan pakai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ada yang mewajibkan. Jadi wajib. Enggak wajib ya. Yo misalnya mazhab Imam Malik itu mewajibkan sujud tilawah. Dan kalau di masjid ada yang baca Quran, dia dari baca mesti langsung pada sujud, dia lewat sujud langsung. Ya, dia ikut sujud. Meskipun dia tidak nyimak di awal, dia datang langsung ikut sujud karena wajib. Jadi Imam Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim